relasional adalah pemuritan di mana terjadi hubungan yang mendalam, bukan sekedar hubungan permukaan. Di antara orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat rohani, bukan sekedar peserta pembinaan. Ada satu prinsip yang penting yang perlu kita pahami untuk kita bisa melakukan pemuritan relasional ini, yaitu perbedaan antara public ministry dengan personal ministry. Saya akan gambarkan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya saya mau membawakan sebuah materi pengajaran yang informatif, saya akan menjelaskan panjang lebar dan sebagainya, kepada sebanyak mungkin orang, maka apa yang perlu saya lakukan? Saya akan mengumpulkan orang-orang, sebanyak mungkin orang. Baik kalau itu merupakan pembinaan yang sifatnya on-site maupun online, saya akan kumpulkan orang-orang ini. Kemudian ketika orang-orang berkumpul, apa yang saya lakukan? Saya akan mulai berbicara, menjelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan. Saya berbicara, orang-orang ini akan mendengar. Pengajaran yang informatif kepada sebanyak mungkin orang akan sangat efektif jika kita melakukannya dalam kelompok yang besar. Akan sangat tidak efektif, tidak efisien jika misalnya 100 orang ini saya pecah menjadi 10 kelompok yang lebih kecil, 10 kali 10, 100 orang, jumlah orang yang sama, dan saya berbicara secara informatif kepada 10 kelompok ini, 10 kali pertemuan topik yang sama. Sangat tidak efisien, sangat tidak efektif. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau menyampaikan bukan sekedar pengajaran yang informatif, tetapi perubahan hidup yang transformatif, apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah, saya kumpulkan mereka dalam kelompok, dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Ketika saya berkumpul dengan mereka, saya akan mulai berbicara tentang prinsip-prinsip bagaimana menempatkan Kristus sebagai Tuhan, misalnya sebagai topiknya. Kemudian setelah berbicara itu, prinsipnya sudah dipahami, kemudian saya akan bertanya pada mereka, aspek mana dari hidupmu di mana Kristus belum ditempatkan sebagai Tuhan, di mana Dia belum menjadi Raja? Mungkin itu aspek persekutuan pribadinya dengan Tuhan, mungkin aspek relasinya dengan orang tua, relasinya dengan harta, dengan hobi, dengan waktu dan sebagainya. Mereka mulai berbicara. Mereka akan saling berbagi satu sama lain. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman hidup mereka. Dan kemudian kita mulai bukan hanya sekedar memahami prinsip ini, tetapi membiarkan prinsip ini mewarnai hidup kita dan bertanya, apa yang perlu kita ubah supaya Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Minggu depannya kita akan saling cek apakah kita sudah melakukan yang sudah kita rencanakan sebagai penerapan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melakukannya, kita sedang memperlakukan setiap orang di sini sebagai pribadi, as a person, sebagai orang, sebagai pribadi. Dan kita membangun hubungan pribadi dengan mereka. Ketika kita melakukan public ministry, orang banyak ini diperlakukan sebagai grup, sebagai kelompok. Kita berbicara kepada sekelompok orang. Kita membina sekelompok orang, tetapi kita tidak berbicara kepada masing-masing orang dengan segala pergumulan, kesulitan, dan sukacita mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kelompok kecil, saya melihat ada banyak sekali yang terjadi, bukan personal ministry, tetapi public ministry. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Public ministry diperlukan. Tetapi kalau kita mau berbicara public ministry, mari kita kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita masuk dalam kelompok kecil, yang di dalamnya kita melakukan sekedar public ministry, maka sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Dan ketika kita masuk di dalamnya, mari sebaiknya kita mengubah cara pendekatan kita, cara berbicara kita, cara memuridkan kita menjadi personal ministry. Pemuritan dalam kelompok kecil yang saudara lakukan, public ministry atau personal ministry.